penting di muka bumi ini adalah perkara iman. Perkara iman atau perkara tauhid. Kalau tidak ada perkara tauhid, maka semua mulai daripada syahadat kita tidak sempurna, sholat kita tidak sempurna, kemudian puasa kita tidak sempurna, zakat kita tidak sempurna, haji kita tidak sempurna, gugur rukun Islam. Maka ada juga yang mengatakan orang-orang yang bertauhid, orang-orang makrifat itu tidak perlu sholat, tak perlu lagi merisaukan, tidak perlu lagi inilah itulah. Itu hanyalah berita bohong, supaya orang-orang tidak ingin menguntut ilmu ma'rifatullah. Katanya orang-orang yang makrifat, orang-orang belajar makrifat, orang-orang belajar tauhid itu tidak lagi sholat. Agak itu fitnah-fitnah keji atas orang-orang yang memfitnah orang-orang yang belajar makrifat. Sementara bagaimana orang bisa mengenal Allah sementara dirinya tak sholat lagi? Tapi kalau dalam pemahaman bahasa-bahasa mantik atau pemahaman bahasa ilmu mantik logika, sehingga orang awam, umat awam tak mengerti, maka itu harus memang dijelaskan perkara-perkara itu. Maka orang-orang yang tidak sholat secara syariat itu juga keliru sebenarnya kalau di dalam pandangan umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita tahu ada sholat syariat, ada sholat tarekat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Sholat syariat apa? Sholatnya batang tubuhnya dari ujung rambut sampai kaki, itu sholat syariat. Sholatnya batang tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah sholat secara syariat. Nah, sholat syariat, paham nggak sholat syariat? Mendirikan sholat secara syariat, yang bergerak syariat ini secara syariat, batang tubuh. Jadi sebenarnya mendirikan sholat itu adalah 4 perkara, bukan hanya sholat syariat. 4-empatnya dikerjakan para arif-arif billah. Sholat secara syariat, thariqah, hakikat, wa ma'rifat. Bukannya satu yang dipilih kemudian sholat syariat dipinggal. Keempat-empat satu paket. Ini bukan kelas-kelasan, woi bro, bukan kelas-kelasan. Oh, itu kelas sholat syariat. Ndak gentle. Sholatnya cuma sholat syariat. Apa itu? Sholat tamang kanak-kanak. Ini orang-orang begini sebenarnya, orang tidak paham itu. Ini juga orang, apa itu sholat ma'rifat? Mana ada dalilnya begitu? Itu sesat itu. Ini juga orang begini. Ada orang begini, ada orang begitu. Jadi orang para arif billah tadi, orang betul-betul arif, itu lengkap keempatnya. Syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, yang keempat ma'rifatnya. Tadi sholat syariat batang tubuh. Yang masih mau dikasih lihat batang tubuh yang mana? Ini, secara bahasa dulu mengingat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, jangan pernah lupa kepada Allah. Ini secara bahasa. Terus bagaimana sholat syariat? Bagaimana caranya? Tentunya ya wajib juga mengenal Allah. Karena sholat tadi apa artinya? Berjumpa Allah, mi'raj, pertemuan dengan Allah. Kalau kita tidak bertemu dengan Allah, kita tidak mengenal Allah, maka apa yang mau diserahkan? Apa yang mau yang katanya mengenal? Apa yang katanya menyembah? Ujung rambut ini milik Allah. Bahwa rambut kita ini, bulu-bulu kita miliknya siapa? Milik Allah. Turun ke bawah. Ada aras, ada kursi. Bahasa akhirat. Sedangkan bahasa kita itu ada di dahi, di alis, ada di telinga, ada mata, ada hidung, mulut dan sebagainya. Ini leher, ini kepala. Seluruhnya, bahkan isi otak, seluruhnya isi tadi. Ini tadi itu serahkan kepada Allah. Kan sebelum sholat itu apa syaratnya? Tata cara sebelum sholat itu apa? Wudu kan? Wudu zohir, wudu thariqah, wudu hakikat, dan wudu ma'rifat. Jadi pelajaran dilanjutkan, kemudian sholat juga sama. Sholat syariat, sholat thariqah, sholat hakikat, sholat ma'rifat. Jelaskah tidak? Wudunya juga tidak ditinggal. Wudu orang arif billah tidak meninggalkan wudu secara syariat. Seluruh batang tubuh membasuh daripada
air itu, pakai air itu, jangan tidak berwudu pakai air. Jadi sekali berwudu 4 konsep, 4 makom, 4 jalan, bukan 4 kelas. Begitu juga dengan sholat orang arif billah, bukan hanya perkara hanya sholat ma'rifat saja. Orang-orang arif billah sholatnya itu keempat komponen tuh. Jadi supaya jelas, jangan salah paham. Nanti pulang-pulang dari sini atau yang mendengar dari sini menonton online channel Pangeran Cahaya, salah kaprah, minum bodrex. Sholatnya para sufi, arif billah, wali-wali Allah, sultan aulia Allah, khalifah Allah yang sebenarnya menjalankan sebenarnya ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, bukan ma'rifat saja. Apalagi orang mengaku ma'rifat meninggalkan sholat, salah, keliru secara qaidah. Sholat yang sampai kepada Allah itu seperti apa, pahami. Kalau sholat seperti biasa, kita belum belajar, wajarlah kita. Kalau sudah belajar, namanya orang belajar banyak salah, ya oke lah, namanya orang belajar dari 0 sampai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misal. Sama kita, semuanya sama. Kita ini Adam, tidak ada yang berilmu. Yang berilmu itu Allah. Ini keyakinan kita ya, yang mengaku umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak kemana-mana ya, kita ke diri saja deh. Saya tanpa mengajak siapapun untuk ikut keyakinan yang kelihatannya secara syariat ini, saya katakan saya tidak mengajak siapapun. Tapi coba pakai keempat seperti komponen yang dilakukan oleh para aulia Allah, para wali-wali Allah, para sufi. 4 jangan dipanggil salah satu, jangan ditinggal salah satunya. Kalau jelas, kalau jelas dilanjutkan. Jadi kan Muhammad yang disuruh sholat, disuruh diteruskan kepada umat-umatnya. Karena kita ngaji diri, kembali fitrah kita mengenal diri, sholatnya pun kepada diri kita, ditujukan kepada diri dan menghadap kepada sir. Setelah wudhunya terpenuhi, syarat dan rukunnya terpenuhi. Syaratnya apa? Beragama, berkeyakinan Islam, mengikuti bagian Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Setelah itu balik itu apa? Secara ma'rifat, secara hakikat, mengetahui mana itu Allah, mana Muhammad, mana itu qadim, mana muhaddas. Itu syarat rukun sholat. Balik secara syariat ya mengetahui baik dan buruk. Kalau secara hakikat engkau sudah tahu akan zat Allah secara hakikatnya. Jadi syarat sah sholat itu artinya balik, dewasa engkau, si balita mengetahui akan zat Allah. Ini yang dimaksud balik. Kalau kita umur 50 tahun belum tahu zat Allah, itu belum balik. Itu syarat rukun sholat. Yang pertama itu balik, harus dewasa, harus mengerti akan zat Allah. Kalau umur kita 70 tahun pun kalau tidak tahu zat Allah, itu belum balik. Kalau sudah tahu akan zat Allah, kenal dengan Allah, baru hendak berjumpa Allah dengan sholat. Bayangkan diri kita kalau belum mengenal Allah, mau kemana menuju Allah, mau kemana. Ini secara syariat kita begini ya. Inilah yang dikatakan sesat, tak tahu jalan menuju kepada zat Allah. Kalau orang tahu jalan dibilang sesat kan salah. Ini fakta. Dia mengenal akan Tuhannya, mengenal Allah lewat Tuhannya dua, dia melihat Tuhannya juga memperkenalkan dirinya. Allah Ta'ala yang mengenalkan dirinya sendiri, Allah Ta'ala yang mengenal dirinya sendiri. Jadi tingkatkan lagi ini daripada yang biasanya sampai berjumpa mi'raj dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan sholat adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa jangan dikatakan dua orang berjumpa, dua zat berjumpa menjadi satu. Kitanya fana, lebur, karam, hilang. Makanya pahami 20 sifat mustahil Allah, itulah kita. Maka syarat tadi balik, dewasa, bisa membedakan mana qadim, mana itu muhaddas. Qadim itu apa? Kekal, sedia.
terdahulu. Muhaddas itu baru sifat Nur Muhammad, diri tajalli kenyataan Allah yang bisa berubah. Tuh, itu sifat Muhammad. Sedangkan sifat-sifat Allah tadi, itulah yang dikatakan muhaddas, karena sudah tajalli. Jadi dipahami betul-betul. Balik tuh harus tahu zat Allah yang mana, sifatnya Allah yang mana, asma'nya Allah yang mana, af'alnya yang mana. Ya kalau kita sholat tanpa balik, ya bagus juga sambil belajar. Anak-anak kecil itu loh belum balik belajar, tidak apa-apa. Sambil belajar, sholat, mendirikan sholat 5 waktu sambil belajar ma'rifat untuk mengenal zat Allah. Kalau sudah kenal zat Allah, itu barulah orang-orang yang dikatakan sudah sholat. Nah, kalau belum kenal zat Allah, bukan apa ya, memang begini hakikatnya. Kalau belum kenal, umur 100 tahun pun belum balik. Jadi jangan selalu memandang keluar baru ke dalam. Kita itu pandangan dari dalam yuk keluar, bukan dari keluar, dari luar aja. Apalagi stop di situ. Ya kita terheran-heran Pak, kalau dari luar banyak kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala tuh di luar khawarikul adat, di luar kebiasaan adat-adat, di luar kebiasaan syariat. Banyak. Nah kalau kita melihat dengan hanya pandangan syariat saja, dengan pandangan luar, kita tertipu kita. Nah ini. Nah kemudian syarat selanjutnya adalah Islam. Bukan berarti kita tadi menunggu sampai kita balik, menunggu sampai zat Allah. Belajar secara kekat, belajar sholat. Kemudian apa syaratnya Islam? Islam indan nas, indallah. Islam indallah, Islam di mata Allah. Islam itu apa? Menyerahkan diri, berserah diri. Tuh, berserah diri. Serahkan itu diri, baru sholat. Jangan masih kafir sholat. Bukan berarti kita tidak usah sholat 5 waktu, tidak begitu. Duduk dulu, disuruh duduk dulu. Kemudian baru berdiri, pahamkan itu, tubadil, baru Allahu Akbar. Begitu. Jadi apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempatkan kedudukan sesuai dengan kedudukannya. Serahkan kepada Allah. Jangan selalu bilang itu. Jangan selalu bilang, itu masih syariat. Itu masih, dulu saya di syariat. Dulu saya di syariat. Emangnya syariat itu apa? Emangnya syariat itu kelas-kelasan, kelas paling bawah gitu loh. Kita yang kebalik, kita yang ketinggalan zaman, bro. Ilmu tua nih, ilmu ma'rifat tuh ilmu tua, ilmu awal. Tanpa ilmu syariat, sholat tidak sempurna. Tanpa syariat tidak sempurna, tidak bisa ditinggal. Keliru kita, bercerai kita nanti sama badan. Itu makanan badan syariat. Itulah sholatnya orang arif billah. Coba lihat itu sejarah-sejarah. Abad 18 ke atas, 17, abad 16, abad 15 sampai abad ke atas. Mana ada wali Allah tidak bersyariat? Kasih tahu mana, catat, hubungi nomor di bawah, nomor di deskripsi. Ada wali Allah tidak bersyariat. Itu milik Allah. Jadi bukan mengajak untuk kepada paham kita, tidak, terserah saja. Up to you gitu loh. Up to you, terserah. Mau percaya mau tidak percaya terserah. Saya bicara sendiri juga. Siapa yang bersama saya di sini? Sendiri. Cuma saya upload di YouTube. Biarin. Nah. Jadi begitu. Sambil biar tidak kaku. Itulah. Kemudian sholat secara toriko itu apa? Sholat secara toriko itu apa? Sholat secara toriko itu hadirnya hati, ma fi qalbi ghairullah. Hadirnya asma-asma Allah di dalam hati. Ini tempatnya hati. Ini sholat jiwa, sholat tarekat ini. Inilah
solat secara tarekat. Hadirkan asma Allah itu. Jangan batinnya juga yang solat, zahir tidak. Batang tubuh tidak solat, yang ini solat. Bukan hanya hati yang solat, Allah, 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 Allah. Jadi zahir solat, hati solat, nyawa solat, sir solat. Nah, apa kemudian apa solat secara hakikat tuh? Solatnya nyawa, pakai rasa. Solat secara rasa. Rasa itu loh, hidup. Nyawa, paham itu. Yang melihat tuh rasa, yang mendengar tuh rasa, yang berkuasa tuh rasa, yang berkehendak tuh rasa, yang berilmu tuh rasa, yang hidup tuh rasa. Rasa tuh Rasulullah. Ini Rasulullah yang nyawa, itu yang memuji terus hu Allah, hu Allah, hu Allah. Tuh daim 24 jam. Solat secara nyawa hakikat. Solat secara marifat apa? Sadar, menyaksikan, sehingga sampai fana diri Adam itu. Sadar roh, sadar. Hati disolatkan, tubuh disolatkan, nyawa disolatkan, rasa, sir ma'rifat disolatkan, menyaksikan, sir yang menyaksikan. Sir itu rahasia, zat yang menyaksikan, nyawa. Nyawa yang mengangkat tangan. Ahmad itu, Ahmad bernyata kepada kolbu, asmanya. Asma bernyata kepada kursinya. Jadi begini loh, ma'rifat itu sir, rahasia. Rahasia ini zat. Oke, kosong. Rahasia ini, zat ini ingin bernyata kepada sifatnya, yaitu nyawa, Ahmad. Nah, nyawa ini nyata kepada aras. Aras itu hati. Ini secara istilah ya. Aras itu ada kursinya. Kursi itu dari ujung sampai, jadi ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi aras itu hati, ini kursinya. Ar-Rahman itu adalah nyawa. Ar-Rahman nyawa, alal arsistawa. Arsi, kolbu, kursi ini. Aras, kursi. Ini secara istilah saja. Begitu. Jadi seharusnya yang kita lihat ini secara syariat, yang kita lihat tiada lain daripada Allah, yang kita ingat tiada lain daripada Allah. Kitanya ini dihilangkan loh. Yang melihat Allah, yang dilihat wujudnya siapa? Ahmad. Nyawa belum bisa kelihatan, masih laisa, masih goib. Bernyata kepada cerminnya, batang tubuh. Mungkin ini mungkinul wujud, yang diwujudkan, dimaujudkan. Batang tubuh ini loh, dari ujung rambut sampai ujung kuku, ujung kaki, fokus di situ. Ini milik Allah, ini cermin Allah, cermin wujud Allah. Wujud Allah yang Ahmad, yang nyawa yang ruh, itu wujud Allah, itu sifat Allah, kenyataan Allah. Tapi kan nyawa itu tidak bisa dilihat, belum bisa dikenal. Bernampaklah kepada cermin itu, batang tubuh. Ketika si Ahmad atau sifat Allah ini ingin melihat dirinya, harus ada cermin. Nah, ini batang tubuh, nah cerminnya. Alam semesta cermin. Mau kemana lagi? Jadi sifat memuji zat, sifat memuji zat, sifat menyembah zat, sifat menyembah zat, sifat mengenal zat, zat memuji sifat, zat menyaksikan sifat, zat melihat sifat. Siapa itu sifat? Ahmad, Nur Muhammad. Muhammad itu siapa? Tiada lain daripada Allah. Muhammad itu dikatakan dalam ilmu kaidah tarekat tasawuf itu hamba. Muhammad itu hamba yang sifat. Hamba sifat. Nah, zat itu yang Tuhan, yang dikatakan Allah. Tapi kalau Rabbul Izzati lainnya tidak perlu dibahas, karena itu tidak, kita hanya di zat. Itu tidak bisa dibahas, karena harus diam. Setelah zat itu diam. Yang penting tahu bahwa ada di atas. Maka yang tadi zat sifat, Tuhan hamba, Allah Muhammad. Tuhan tetaplah Tuhan meskipun tanazzul.
Hamba tetaplah hamba meskipun tarki, tapi hamba adalah kenyataan Tuhan. Hamba adalah kenyataan Tuhan. Ladompala. Nah, begitu. Ladompala itu loh ini. Saya kan bercermin kan, selalu saya bilang, saya tuh kemana-mana selalu bercermin. Ini. Nah, saya juga paham tentang apapun komentarnya, apapun ininya, ketawa aja lagi, ketawa. Begitu. Jadi perlu dipahamkan itu. Ya, bukan berarti kita memahamkan. Yang pahamkan itu secara kekatnya, secara tauhidnya ya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi apa sifatnya insan. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Itu sifatnya kita. Tiada daya upaya, la qadirun la muridun. La qudrat. La qadirun la muridun. Qudra irada. Siapa itu yang berkudro, yang berkuasa? Siapa itu yang beriroda? Siapa yang berkehendak itu? Jadi kalau mau tahu rahasia tadi, tahu wajah Allah. Wajah Allah itu wujud Allah. Wajahullah. Wajahullah itu Ahmad. Inni wajahtu. Ini itu apa? Ini itu apa? Sesungguhnya ini wajahtu. Sesungguhnya wajahku. Kuadapkan wajahku. Wajahku itu Ahmad. Wajahiyah. Kepada zat Allah yang mana? Yang kosong. Zat Allah tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dibunuh, tidak bisa disentuh, tidak bisa dirasa-rasa. Maka jangan pakai rasa. Saksikanlah rasa itu. Kamu fana dulu, baru Allah Ta'ala sendiri zat yang menyaksikan rasa itu. Jangan bertahan di rasa, apalagi di kolbu. Sakit hati, hancur hati, parah. Apalagi hanya bertahan di mata. Jangan bertahan di mata, masuk ke dalam kolbu. Jangan bertahan di kolbu, hancurkan dengan Allah sampai hancur. Jangan bertahan di kolbu, masuk lagi ke dalam nyawa. Jangan bertahan di nyawa, masuk ke sir. Jangan bertahan sir, hancur semua itu. Tubuh, hati, nyawa, rahasia hancur dan jadi nur. Jangan bertahan di nur, naik lagi diam. Apa? Jadi ini memang komplit, pakai komplit. Ada micinnya. Kan ada micinnya. Bakso itu kan ada garamnya, ada airnya, ada baksonya. Komplit gitu loh, paket komplit. Sama dengan kita mencuci baju itu, ada airnya, ada rinsonya, ya kan? Ada sikatnya. Ada macamnya 4 lah, 4 dalam kesatuan. 4 dalam kesatuan. Ini. Jadi 4-4-nya nih jangan dibuang salah satunya mentang-mentang ya Allah. Saya ini sudah tahapan ma'rifat. Ilmu syariat dulu, saya waktu di syariat itu masih begini pahamnya. Syariat itu ilmu apa? Orang-orang dulu, orang-orang sufi-sufi dulu, syariatullah itu paling tinggi, Pak. Mereka beliau mengatakan, aku yang sholat, aku yang naik motor, ini rumahku, ini uangku. Tapi apa? Mengatakan aku di situ, akunya siapa? Aku kan banyak. Ada akunya malaikat, ada akunya jin, ada akunya setan, ada akunya kuntilanak, ada akunya daun, ada akunya iblis, ada akunya semut, ada akunya sapi, ada akunya kuda, kan banyak. Banyak kan aku itu. Aku yang mana? Kesadaran lagi aja diatur. Aku yang mana di situ? Nah, sementara orang-orang sufi terdahulu sudah tamat ma'rifatnya, sudah tamat akidahnya, sudah tamat tarekatnya, tidak dibuang juga itu ketiga-tiganya. Baru terakhir syariatnya. Syariat sudah dipakainya juga, pakaian terakhir gitu loh. Sampai bakok, sampai mati begitu. Nah, kita dari awal syariat dulu, sehingga akunya itu ndak pantas gitu loh. Akunya siapa? Akunya iblis, akunya kita juga iblis. Akunya siapa? Yang penting kita itu tahu Allah itu Tuhan. Allah itu yang
yang maha menciptakan, yang begini-begini. Iya, itu memang wajib untuk akidah-akidah. Tahu yang penting itu Allah laisa kamitslihi syai'. Iya, bagus itu akidah. Untuk yang penting Allah itu tidak bertempat. Oke, bagus. Itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Ma'rifatnya ini mana? Asal mula kaji dirinya. Nah, ini awaluddin ma'rifatullah, awal agama. Sebelum beragama kenal dulu Allah. Bagaimana caranya asyhadu itu? Bagaimana cara penyaksian itu? Asyhadu itu apa? Asyhadu itu apa? Alif, shin, ha, dal, alif. Apa itu asyhadu? Asyhadu. Apa itu? Apa cuma diyakin-yakini asyhadu al? Tidak begitu kan? Syahada yusyahidu. Syahada, syahada menyaksikan. Menyaksikannya dengan apa? Dengan mata, dengan hudurul qalbi. Dengan mata zohir, dengan mata batiniah. Tidak bisa hanya dengan mata batin saja. Maksudnya dengan keyakinan, oh yang penting saya yakin asyhadu an la ilaha illallah, saya yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bujur, betul. Tapi penyaksian itu dengan kolbu, dengan rohani, ya dengan mata juga. Bukan hanya dengan hati, pandangan juga. Pandangan ini yang utama. Pandangan ada secara zohir juga, ada secara batiniah. Nah, syahadat ini dua-duanya, dengan kolbu, dengan batiniah, ruhani, sama dengan zohir. Itu baru syahadat. Nah, begitu tadi. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki disadari menghadap tuh siapa? Itu loh. Yang menghadap tuh tubuh, yang dipersembahkan nyawa, yang disembah rahasia secara tarekat tuh. Secara hakikat yang menghadap Muhammad Ahmad, yang disembah adalah Allah. Masih ada dua lagi. Nah, secara ma'rifatul la mawjud bihaqqi illallah. Tidak ada yang ada hanya Allah. Tiada yang nyata melainkannya. Jadi memang seperti itu puncak-puncak dari segala sir. Kalau belum juga seperti itu, wah subhanallah. Jadi nanti enak nanti Allah. Seperti ketika mengingat sawah, mengingat ladang, mengingat beras, mengingat uang, mengingat dan sebagainya dan lain-lainnya. Tapi dalam pandangannya memang uang, padi, berpikir, motor dan sebagainya. Tapi kalau sadar bahwa itu semua tiada lain daripada wujudnya Allah, la mawjudu bihaqqi illallah, sadar tiada lain namun tiada lain, itu sudah dikatakan sadar Allah. Bukan berarti ini Allah, ini Allah, semua sesuatu itu sesuatu lah baga. Kalau ini dikatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, mentang-mentang sudah belajar ma'rifat baru bilang ini Allah, itu bukan Allah, itu ekor gajah. Sesuatu ibarat masuknya, ibarat ekor gajah, belum gajahnya. Kalau bilang nyawa yang Allah, lah itu masih kaki gajah, tangannya gajah. Kalau bilang yang kosong itu yang Allah, iya betul, tapi itu masih kepala gajah. Betul aja. Gajahnya yang mana? Zat, sifat, asma, af'al. Yang mana itu? Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. La ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah wahdahu, maha tunggal. Tahu nggak, paham sih maha tunggal? Wahdahu la syarikalah. La, tiada sekutu baginya. Wahdahu, Allahu wahda, la syarikalah. Nah, siapa yang berani mengatakan bahwa yang zohir itu kita, yang ini kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang mana? Saya tantang detik ini juga, ciptakan satu batang rambut, ciptakan satu bulu alis. Nggak usah deh, beras, ciptakan satu biji beras deh di depan. Kumpulkan semua manusia, ciptakan satu biji beras. Sama tidak? Sama nggak rasanya, warnanya, bentuknya? Itu. Jadi Allah itu maha segala sesuatu. Allah itu bukan sesuatu. Allah itu bukan sesuatu, bos. Tapi Allah itu maha segala sesuatu, totalitas dari
keseluruhan itu. Ahadkan totalitas segala sesuatu itu Allah. Tapi kalau masih ada daun, ada langit dalam pandangan sir, apa yang kau hayalkan sebenarnya? Apa yang kita hayalkan? Ini saja wujud khoyal. Ini semua khoyal. Apalagi dalam perjalanan ketemu cahaya, ketemu itu iblis lah dongo. Kalau kita langsung terpukau di situ iblis. Tapi ketika walaupun cahaya itu datang tanpa dibuat-buat, cahaya itu datang, sangka-sangka itu datang, suara itu datang, mengaku sesitu jenak, mengaku ini itu, langsung sadar Nur Muhammad. Nah, itu tidak jadi masalah. Itu langsung ada maknawinya, ada artinya di situ. Tapi ketika kita terpaku, ya Allah, saya bertemu dengan khodam macan, aing macan, saya bertemu dengan harimau, saya bertemu dengan ini. Kelihatan itu tanda-tanda kita terkesan dengan itu. Kelihatan. Kita cari kemana-mana artinya. Kita cari kemana-mana. Saya bertemu kemarin Singo Barong. Saya bertemu kemarin Singo Barong. Diulang lagi di sini. Saya kemarin bertemu Singo Barong. Saya bertemu kemarin kepala saja. Di dalam itu saya ketemu ini, saya ketemu wali ini, saya ketemu wali ini, saya ketemu wali ini, saya ketemu wali ini. Diulang terus. Padahal ketika dia dalam perjalanan spiritual, dia lupa sadar ke Nur Muhammad. Dia sadarnya ke wujud khoyal tersebut. Sama dengan ini. Ini sesuatu, ini sesuatu, ini sesuatu. Ini sesuatu. Nah, sesuatu ini makhluk. Kalau maha segala sesuatu, awal, akhir, zohir, batin, nah itu Allah, itu kholik. Tapi kalau sesuatu ini, nah kita ini terlebih terfokus kepada sesuatu, bukan kepada maha segala sesuatu. Seperti itu. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudara. Semoga senantiasa diberikan paham kita semua. Ini bahasa syariat ya kita. Doa juga bahasa syariat. Yang doa itu Nur Muhammad, yang berzikir Nur Muhammad, yang berniat Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa? Allah Ta'ala juga, tapi bukan Allah, lain namun tiada lain. Begitu. Jadi jangan selalu bilang itu kaum mujassimah matane. Sopo sing mujassimah, sopo. Bercanda ya, ini bercanda ya, tidak ada yang saya singgung. Padahal tidak ada. Santai aja, santai bro. Ya mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.